wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia Ramadhani dari kelas C dengan NIM 2203005010032 program studi gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Ismul Tahir yang berisi penjelasan tentang 1. Apa itu gizi buruk, 2. 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, serta yang ketiga 10 tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Apa itu gizi buruk? Gizi buruk atau malnutrisi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Di Indonesia, permasalahan ini masih cukup serius. Berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi balita dengan gizi buruk di Indonesia berada pada kisaran 7,7%. Ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu 1. Fase stabilisasi, 2. Fase transisi, 3. Fase rehabilitasi, 4. Fase tindak lanjut, yang dimana 1. Fase stabilisasi adalah fase ini merupakan fase awal perawatan anak gizi buruk yang biasanya berlangsung 1-2 hari, namun dapat berlangsung tergantung kondisi anak. Pemantauan pada stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsisten feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua, fase transisi adalah setelah fase stabilisasi, anak dipindahkan ke fase transisi yang merupakan masa adaptasi atau peralihan tubuh terhadap peningkatan asupan energi dan protein. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga, fase rehabilitasi adalah ini berfokus pada pemberian makanan untuk mendukung tumbuh kejar dengan asupan energi 150-220 kilokalori atau kilogram berat badan per hari melalui Formula 100 atau RUTV. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dengan kenaikan berat badan. Yang keempat, fase tindak lanjut, yang dimana pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Adapun 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama, semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius. Ini sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi, yang dimana diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Adapun cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu memberi rehydration solution for malnutrition yang terbuat dari oralate yang diencerkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral.
Untuk mengatasi keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO, yaitu formula 75, formula 100, dan Resomal. Langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam, dan cara mencegahnya yaitu berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas dan imunisasi campak jika balita berusia kurang dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi, atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Langkah keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya atau biasanya pada minggu kedua, mulai dari fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Langkah ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi lesi atau pemulihan jaringan tubuh, sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi sebanyak 150-220 kilokalori per hari, protein 4-6 gram per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Oleh karena itu, stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Langkah 10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.